Oke, sudah pukul 9.30. Kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi ya di perkuliahan hari Jumat kita, yaitu PDRP ya. Rancangan PDRP untuk minggu kelima ya. Sore ini adalah minggu kelima. Itu kita akan membahas tentang neraca massa tapi berdasarkan sistem alirannya. Oke. Minggu lalu kita udah membahas ya tentang neraca massa atau mass balance atau material balance. Intinya dalam suatu proses atau produksi kita harus tahu aliran dari massa itu berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang dikonsumsi, atau berapa yang dihasilkan, dan semuanya itu neraca yang masuk itu harus sama dengan neraca yang keluar ya. Jadi berdasarkan kekekalan massa, massa itu tidak bisa hilang begitu saja ya tanpa sebab atau bisa musnah. Begitupun sebaliknya, massa juga tidak bisa diciptakan begitu saja ya ketika dalam suatu proses atau produksi itu terjadi. Nah, kalau kita membahas tentang sistem aliran, ini kayaknya dalam pertemuan pertama ya, kalau nggak salah ya, ketika kita membahas tentang awal-awal desain proses atau perancangan proses, kita juga membahas sistem ya, bukan ya, sistem aliran dan sistem proses. Jadi kalau sistem proses itu ada tiga, kalau kalian masih ingat ada sistem proses yang batch, continuous, terus yang ketiga ada sistem proses MBB. batch continuous. Nah, sistem aliran setelah itu tuh, sistem aliran juga ada tiga. Ada yang masih ingat nggak apa saja sistem aliran itu? Ada tiga juga. Ada yang masih ingat? Kayaknya lupa, Bu. Ada yang masih ingat sistem aliran itu apa aja? Kalau sistem proses ingat ya, batch, continuous, semi batch atau semi continuous. Nah, ini sistem aliran, aliran, aliran dalam proses apa aja? Siapa yang ingat? Ntar saya cek dulu siapa aja nih udah masuk. Hidrologi, Bu. Apa? Put? Ada hidrologi kalau nggak salah. Tahu sih. Bukan. Ada tiga ya, ada tiga ya. Emang istilahnya lebih ke bahasa Inggris sih. Jadi coba satu aja ada yang ingat nggak sistem aliran itu apa saja? Satu aja dari tiga itu. Ada yang masih ingat tidak? Bentar, Ibu. Oke. Pas? Nah, oke deh. Kayaknya kalian banyak yang lupa ya. Nih, jadi saya ingatkan lagi. Ini ya. Sistem aliran itu ada tiga ya. Selain yang searah, kalau searah aja kan dia rata-rata pasti semua aliran itu satu arah. Tetapi dalam satu proses itu ada tiga jenis sistem aliran ya. Yaitu pertama recycle. Recycle itu artinya daur ulang. Daur ulang. Dia tidak selesai sekali, tetapi ada beberapa zat yang dikembalikan ke awal dan dia melakukan proses yang sama lagi ya berkali-kali. Itu namanya aliran recycle atau daur ulang. Terus yang kedua aliran bypass. Bypass ya, bypass itu artinya apa? Dia melewati satu proses atau satu tahapan dan langsung masuk ke tahapan yang selanjutnya. Itu bypass. Jadi nikung ya ibaratnya kalau bahasa Indonesia nikung gitu itu namanya aliran bypass. Jadi dia melewati satu tahapan ya di dalam suatu proses produksi secara utuh. Terus yang ketiga, nah ini kebalikannya bypass yaitu purge. Jadi kalau purge ini dia dikeluarkan di tengah-tengah proses. Jadi dia tidak bukan sebagai produk, tapi dia dikeluarkan untuk menstabilkan ya atau untuk menjaga kesetimbangan dari suatu proses. Biasanya yang dikeluarkan ini adalah zat-zat yang bisa mengganggu dalam suatu proses produksi. Nah, jadi ada tiga ya sistem aliran ya ingat recycle, bypass, dan purge.
Nah, terus bagaimana sih hubungannya dengan neraca massa pada sistem aliran? Nah, kita lihat satu-satu. Pertama, tentang sistem aliran recycle ya, atau daur ulang. Jadi kalau pada sistem aliran ini, itu sebagian produk ya, dalam proses dibalikin lagi ya, dikembalikan lagi, didaur ulang lagi ya, atau dia melakukan proses yang sama lebih dari satu kali. Biasanya dilakukan sistem aliran recycle ini untuk meningkatkan kualitas ya. Kalau nggak salah saya dulu di awal pertemuan itu contohnya adalah proses grinding atau pengecilan ukurannya. Jadi setelah di grinding, dikecil, di apa sih digiling ya, setelah digiling terus diayak ternyata masih ada yang eh, dia sudah cukup kecil tetapi tidak cukup untuk produk yang kita inginkan. Akhirnya dibawa masukin lagi ke penggilingan ya sehingga dia bisa lebih halus lagi. Nah, itu salah satu contoh sistem aliran recycle. Nah, ini kalau misalnya kita punya suatu reaktor atau satu proses ya di sini ya. Misal kita punya dua bahan baku atau input, yaitu A dan si B. Nah, jadi kita punya A dan B. Produknya yang mana nih kira-kira? Produknya yang mana? D. Yang D, iya. Produk yang terakhir yang kita mau adalah D. Tetapi sebelum kita mendapatkan D, ternyata kita harus punya C. Dan di sini biasanya ada suatu proses ya, ada suatu proses lain atau tahapan lain di mana dia itu menseleksi atau mensortir si C ini untuk benar-benar dapat D. Nah, ternyata dari C ini bisa dihasilkan D dan E. Yang kita mau adalah D. E ini kita tidak mau. Akhirnya E ini dikembalikan ke dalam proses yang kita punya. Nah, nanti dia akan keluar lagi sama-sama dengan C, dan nanti terus seperti itu. Nah, ini adalah suatu proses namanya daur ulang ya, recycle. Karena yang kita mau adalah cukup si D. Nah, ini kalau kita punya sistem aliran dalam industri yang recycle, maka kita proses perhitungan neraca ya, neraca massanya juga harus ini ya, harus dibagi juga gitu, harus dibagi-bagi. Nah, untuk sistem aliran ini tuh kita bisa bagi menjadi dua. Pertama, neraca total. Ingat, kalau neraca total, berarti kalian fokusnya ke yang masuk dan yang keluar saja, di awal dan yang keluar di akhir, gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa fokus ke neraca yang di sekitar recycle, berarti yang di sekitar yang daur ulang ini. Oke. Nah, untuk ini ya, sistem aliran recycle ini, untuk contoh-contohnya kita fokus ke neraca massa tanpa ada reaksi kimia dan dia steady state ya, artinya tidak berubah terhadap waktu, supaya lebih simple aja sih, lebih sederhana aja. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya punya A dan B. Terus nanti dari A dan B awalnya kita dapat C, tetapi ternyata C ini bukan produk yang kita harapkan. Produk yang kita harapkan adalah si D. Tapi C ini juga menghasilkan E, jadinya E-nya akan dikembalikan ke suatu proses produksi, nanti diolah kembali, barulah disortir lagi ya ibaratnya. Nah, yang pertama neraca massanya fokus ke neraca yang total, fokus yang masuk yang mana? Yang masuk yang A dan B. Berarti A ditambah B sama dengan ya yang jadi neraca masuk itu masa input sama dengan masa keluar ya karena kita punya ingat kita punya steady state dan tanpa ada reaksi kimia. Jadi masa input sama dengan masa keluar. Jadi A ditambah B itu harus sama dengan D saja ya karena D yang keluar terakhir. Nah, terus yang kedua, kalau neraca yang di sekitar recycle-nya ya, nih recycle-nya yang ini. Recycle ini kan berarti kita punya C ya di sini. C itu terdiri atas D dan E. Nah, jadi C sama dengan D ditambah E. Oke. Gimana? Sampai sini jelas nggak? Bisa dipahami ya. Jadi dia kayak bercabang gitu. Jadi kita harus lihat satu persatu dari cabangnya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada suatu proses seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah,
A, jadi dia ada dua ya, A dan B. A-nya itu 8 mili. Terus terakhir kita punya produk D 15 mili, mililiter ya. Ini biasanya ini dalam bentuk stir tank reaktor, jadi kita punya cairan ibaratnya. Terus kita punya E. E ini adalah zat yang didaur ulang kembali atau yang di-recycle kembali ke dalam suatu proses. Itu E-nya berjumlah 4 mililiter. Tentukan berapa C-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Ini kayaknya ini lebih enak kalau saya tulis aja ya, sebentar. Hmm, oh, ini. Oke, hari ini kita belajar tentang neraca massa. Neraca massa dan sistem aliran ya. Pada sistem aliran. Hmm. Jadi diingat lagi sistem aliran itu ada tiga ya selain yang satu arah. Sistem aliran proses bisa itu terdiri atas tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu sistem aliran recycle. Recycle atau daur ulang ya. Yang kedua, kita punya sistem aliran bypass. Aliran bypass. Bahasa Indonesianya apa ya? Dia intinya melewati satu ya, satu tahapan gitu. Dia kayak melewatkan satu tahapan tuh ya. Atau loncat gitu ya ke satu tahapan proses. Terus yang ketiga, kita punya sistem aliran apa tadi? Ada yang ingat? Recycle. Hah? Udah ingat nggak? Sistem aliran purge, Ibu. Oh ya, purge ya. Purge. Purge ini apa ya bahasa Indonesia? Intinya sih dia kayak mengeluarkan ya, mengeluarkan zat di tengah-tengah proses ya. Apa bahasa Indonesia itu saja. Purge. Oke, jadi ada tiga ya sistem aliran ini diingat-ingat. Nah, sekarang kita masuk satu-satu dulu ke sistem aliran recycle. Oke, ini yang pertama, sistem aliran recycle. Hmm. Nah, dalam sistem aliran recycle ini ada proses yang dikembalikan ya, ada produk yang dikembalikan ke dalam proses. Contohnya saya punya, misal di sini tadi tabung dia bilang, sini ada tabung. Terus saya punya dua input masukan A dan masukan B. Lalu saya punya produk D. Tetapi ternyata sebelum saya punya produk D, saya menghasilkan C dulu dan C ini bukan yang saya mau. Maka ada sebagian dari C, yaitu E, yang dikembalikan ke dalam satu proses. Nah, ini recycle ya.
Oke. Nah, neraca massa recycle itu ada dua. Yang pertama neraca total. Kita fokus ke neraca total. Neraca total itu berarti M masuk atau input ya, masukan atau input itu sama dengan M output ya atau produk. Nah, ini kita catatan ya, catatan terus catatan di sini. Ya warna lain lah. Kita bilang kondisinya ya, kondisinya itu Apa dah? state, Udah mau. Mau kau. Hah? Ngomong ITS. steady Ngomong state training lah. dan tanpa reaksi kimia. Oke. Maka M masukan atau input sama dengan M output atau produk. Nah, yang masuk itu yang mana? Yang masuk itu berarti kita fokus ke sini ya. Nah, yang di sini. Kita punya A ditambah B itu sama dengan D. Oke. Terus yang kedua, kita fokus ke neraca massa di sekitar recycle. Di sekitar recycle atau yang daur ulang ya. Recycle atau daur ulang. Yaitu sebagai warna apa? Hijau dah. Yaitu di sekitar ini. Nah, nah, kalau ini itu kan sama dengan si C itu sama dengan D ditambah E. Ini juga sama ya. Eh, input sama dengan outputnya. M input sama dengan M output. Nah, inputnya adalah C. Jadi kalian fokus ke sini. Proses yang ini. C itu sama dengan D ditambah E. Oke. Jadi contoh soalnya ya. Saya gambar lagi aja. Ini contoh soal. A, B, C, D, E. Ya, apa dia bilang? Dia punya A itu 8 mili. A sama dengan 8 mililiter. Terus D sama dengan 15 mililiter. Terus E sama dengan 4 mililiter. Oke. Jadi kalau saya masukkan ya di sini ya. A-nya itu 8. Ini yang masuk 8 mili. Yang keluar di akhir 15 mili. Terus yang di recycle 4 mili. Yang ditanya itu berapa B dan C. Nah, ini kayaknya gampang deh. Kalau dilihat aja kayaknya bisa ya, tanpa kalian masuk ke rumus tuh harusnya bisa nih kalau dilihat aja. Paling ketahuan dari sini kita bisa menghitung apa? Apa dulu yang bisa kita hitung dari sini? Ada yang tahu? C. C ya? Betul. C itu berapa? Kan bisa lihat ya, C itu dia bercabang jadi D dan E. Ya udah, berarti C itu sama dengan D ditambah E. D-nya 15 mililiter tambah E-nya 4 mililiter. Jadi si C
19 ml. Oke, nih C. Terus kalau B itu gimana? A tambah B sama dengan D berarti A 8 tambah D B itu Mm-mm. B dibagi A, Ibu. Kalau nggak salah. B Apa nih? sama dengan B Hah? dibagi A. Dibagi apa? A D atau C? Gimana yuk? B sama dengan, berarti kita lihat yang ini ya. Nih, nih. Jadi A ditambah B itu harus sama dengan D. Tekan. Berarti kalau A-nya 8 mili, D-nya 15 mili, B-nya itu sama dengan D dikurangin A. Ya, berarti 15 mili dikurangin B-nya tadi berapa? A-nya tadi 8 mili. Hasilnya berapa nih? Tuh, 7, Ibu. sip. itu. Bang ya. Nah, jadi sebenarnya ini lebih ke pakai apa ya, logika ya kali ya, penalaran juga ini bisa gitu tanpa kita harus benar-benar memasukkan ke dalam rumusnya gitu ya. Yang penting yang kalian tahu, eh, jumlah total ya yang masuk itu harus sama dengan yang keluar. Nah, kalian harus pastikan yang masuknya itu yang mana, yang keluarnya itu yang mana. Tuh. Berarti di sini kita punya B-nya 7 mililiter, C-nya itu tadi berapa? 19 mililiter. Oke. Itu yang recycle. Ya udah, saya balik ke ini ya. Ah, slide dulu. Stop. Stop. Ini tadi. Ini tadi dia ditanya B-nya 7 mil. Oh, jadi cari B dulu. Habis itu nyari C 19 mil. Oke ya, sama ya. Lanjut. Nah, ini dia jabarkan dalam bentuk tabel. Karena ini masih sederhana, kayaknya nggak terlalu ya. Nah, yang pertama itu tabel neraca massa total. Neraca massa total itu inputnya tadi A sama B, outputnya ada D. Ya udah, ini jumlahnya ya, 8, 7, 15 mil. Terus kalau yang bawahnya ini pembagian ya, yang utama sama yang recycle, atau yang total sama yang recycle. Inputnya itu kan kalau dilihat ya, kalau kita lihat yang gambar tabung warna biru tuh, lihat panah yang menuju sana. Panah yang menuju sana itu kan ada A, B, dan E ya. Sehingga ada A, B, dan E. 8, 7, 4. Outputnya hanya ada si C aja, yaitu 19. Jadi ini totalnya 8 tambah 7, 15 tambah 4, 19 sama ya. Input sama dengan output. Gitu. Ini apa yang ini?
Nah, ini kalau kita fokus ke tinjauan yang kedua, maksudnya yang di bagian dekat recycle ini tinjauan yang kedua, inputnya itu si C, outputnya ada D dan E ya. Jadi input 19, D-nya 15, E-nya 4 sama aja. Nih, ini contoh ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau dalam suatu di proses engineer ya, biasanya kan lebih complicated, maksudnya cukup agak rumit proses yang dipunya, biasanya lebih gampang dan mudah dipahami kalau ditaruh ke dalam suatu tabel-tabel ya. Jadi ini juga yang sederhana bisa kita masukkan ke dalam tabel, contohnya seperti ini. Tuh sih, kalau yang ini nih kok, ini kayaknya yang utama ya. Saya nggak tahu nih 19,3 ini kurang nih salah. Fokusnya ke sini aja. Oke, itu yang recycle. Ada pertanyaan? Jam. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bypass nih ya. Nih, kalau dari apa sih segi sosial bypass ini agak-agak negatif ya. Itu artinya dia melewati satu tahapan, loncat satu tahapan, nikung ibaratnya yaitu sistem aliran yang bypass. Jadi pada sistem aliran bypass ini sebagian dari input ya, dia langsung tuh loncat ya, langsung bergabung bisa pada produk atau pada tahapan selanjutnya ya tanpa dia melalui proses yang pertama itu atau proses awal kayak gitu. Nah, jadi jika ada dua sistem proses ya dia langsung ke proses yang kedua gitu. Dia tidak melewati proses yang pertama. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya saya punya prosesnya cuma satu ya di sini, tapi sebenarnya dari sini itu dia ada dua proses yang lain ya, entah itu sortir, disaring, kayak gitu dan sebagainya. Jadi awalnya kita punya A dan B. Sama nih, saya punya A dan B secara total, saya punya A dan B, di akhir saya punya D. Tetapi ketika dia yang A ini ya, ketika dia masuk ke dalam satu proses, tidak semua A ini diumpankan ya ke dalam proses atau ke dalam alat pengolahan. Sebagian dari A ini ya, itu langsung diloncatkan ya, langsung diloncatkan ke titik yang di sini. Titik sini ini adalah titik untuk dia dicampurkan dari E ya. E ini hasil keluaran dari proses yang pertama. Nah, dia langsung dimasukkan ke sini. Nanti si sebagian A ini yaitu F bergabung dengan E menghasilkan si D. Oke. Nah, ini sistem aliran bypass. Kalau yang tadi sebagian dari E yang dimasukkan kembali ya, jadinya recycle. Nah, kalau ini sebagian dari A langsung diikutkan untuk bergabung dengan produk di E menghasilkan D. Eh. Nah, ini biasanya contohnya dalam proses apa ya? eh, Pembuatan sirup bisa jadi ya. Jadi si hasil pengolahan kita ini contohnya kayak jus ya, jus pulpy orange itu ya. Contohnya seperti itu. Kita pengen punya produk yang masih ada rasa atau tekstur awal dari buah sebenarnya. Nah, jadi contohnya saya punya mangga nih. Mangga itu kan dipotong-potong ya, terus kita blender. Hasilnya kan cair sekali ya, cair cair sekali. Nah, ternyata ada beberapa konsumen yang tidak begitu suka dengan tekstur yang sangat encer atau maksudnya yang sangat halus gitu. Pengennya ada masih kayak sedikit apa ya gerunjul-gerunjulan dari mangganya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi mangga yang mau di jus itu tidak semuanya kita blender gitu kan. Tetapi sebagian langsung dicampur dengan hasil blenderan yang halus itu. Nah, sehingga produk yang kita punya itu ada teksturnya ya, ada tekstur mangga yang masih apa ya, padatan gitu yang tidak begitu halus. Nah, itu contohnya ya. Jadi dia langsung bergabung dengan eh, produk atau keluaran dari proses atau pengolahan pertama kita. Itu contohnya, itu namanya sistem aliran bypass.
Nah, dalam sistem aliran bypass ini ternyata bisa dibagi dalam 3 sampai 4 tahapan. Cuma ini secara teoritis ya. Kita lihat. Ini dia. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ditulis di sini. Cuma sebenarnya ada beberapa yang bisa kita nalar saja sih. Pertama, neraca massa total. Kalau neraca massa total, fokus ke yang masuk di awal semuanya dan yang keluar di akhir semuanya. Berarti di awal semuanya kita punya A dan B, di akhir semuanya kita punya D. Jadi A tambah B sama dengan D ya. Yang masuk sama dengan yang keluar. Hmm, Terus ini sama kondisinya steady state dan tanpa ada reaksi kimia ya, supaya lebih sederhana. Terus yang kedua ada neraca massa sekitar titik dua. Sekitar titik dua itu adalah sekitar di sini ya, nih yang eh, apa sih produk sebelum jadi produk akhir gitu. Jadi kalau di sini kita punya kan si E ditambah dengan si F ini menghasilkan D. Nah, jadi D produk akhir itu adalah campuran dari E ditambah F atau F ditambah E ya. D sama dengan F ditambah E. Ini secara logika udah tahu lah kita ya, mirip dengan yang tadi, cuma tadi pengeluaran. Terus yang ketiga, neraca massa sekitar titik tiga. Titik tiga itu ada di sini, jadi pembagian si A. Si A ini tadi dibagi dua, ada yang C dan F. Jadi C langsung masuk ke dalam suatu proses produksi, tetapi kalau F, nah dia langsung nanti dicampur dengan produk ya untuk dapat produk akhir atau hasil dari proses yang pertama. Jadi A itu sama dengan C ditambah F. Tuh. Nah, terus kalau misalnya kita mau bikin lagi satu subbab lagi ya, itu lebih ke fokus ke si prosesnya atau alat pengolahan ya di sini. Contohnya tadi kalau jus mangga itu blendernya gitu ya, yang di blendernya itu adalah si C ditambah si B itu menghasilkan E, gitu ya. Jadi yang masuk ada C dan B, yang keluar ada E. Itu. Ini secara teoritis. Tapi sebenarnya saya yakin bisa bisa sedikit dinalar ya oleh kalian ya. Lihat aja tanda panahnya. Ya, ini dia contohnya mirip. Contohnya pengolahan proses pembuatan. Hmm. Roti orange misalnya dengan umpan material A 50 kilo per jam dan B 30 kilo per jam dengan 0,5 A. 0,5 itu setengah ya. Setengah dari A itu menjadi F. Setengah dari A ini menuju F di sini itu setengah dari A sebagai bypass ya. Nah, tentukan D, E, dan C. Ini saya harus baik lagi. Bentar. Cah. Kita punya yang sekarang sistem aliran bypass. Nih. Yang kedua, sistem aliran bypass. Eh, Jadi kalau saya punya suatu proses atau produksi atau pengolahan ya, secara keseluruhan itu ada dua bahan baku A dan B, dan di akhir itu saya pengen menghasilkan produk D. Tetapi ternyata saya punya bypass di sini, ya. Si A ini terbagi dua, ada C dan ada F. Nah, ketika si C dan B masuk ke dalam suatu proses, dia menghasilkan E. Eh, Kondisi neraca massa ya.
Neraca massanya apa saja? Kondisi steady state, terus tanpa reaksi kimia. Sama neraca massa total dulu ya, tetap itu kita harus melihat secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan saya punya A ditambah B itu menghasilkan D. Nah, kalau yang lain sebenarnya tinggal dicek aja ya. Lihat percabangan. Percabangan yang pertama itu si A ya. Si A itu bercabang menjadi dua atau terbagi menjadi dua. Berarti A itu sama dengan C ditambah dengan F. Hmm. Terus yang ketiga, kita lihat percabangan lagi. Ada percabangan yang pertama kan ini ya, di awal. Percabangan kedua di sekitar E, D, dan F. Nah, di sini kita lihat ternyata D itu adalah campuran ya, atau gabungan dari E ditambah dengan si F. F ini si bypassnya ya. F ini yang disebut dengan bypass itu. Jadi dia langsung diloncatkan. Nah, terus, ups, ya benar. Yang keempat ini bisa tambahan, tapi bisa juga kalian lihat di sini di sekitar prosesnya ya, sekitar prosesnya saya punya ternyata C ditambah dengan B itu menghasilkan E. Jadi ini spesifik ke prosesnya. Hmm. Hmm. Oh, di soal itu diketahui ya contoh soal. Ups. Yang diketahui adalah sama ya seperti ini. A-nya itu 50 kilogram per jam. B-nya itu 30 kilogram per jam. F itu 0,5 dari si A. Yang ditanya adalah D, E, dan C. Itu berapa? Oke. Nah, ini satuannya dalam per jam ya. Sedangkan kita pengen kondisinya itu kan dalam kondisi steady state. Jadi kita gunakan basis 1 jam aja ya. Basis Oh, satu senap entar. jam. Oke. Basis satu Enggak, jam ini enggak, gue jadi. untuk dia mempermudah dalam proses perhitungan ya. Dan karena dia adalah steady state. Oke. Nah dia basis 1 jam berarti steady state untuk mempermudah perhitungan. Nah, oke. Sehingga kita punya, saya gambarkan lagi ya. Ya, A, B, D, terus si A-nya, C, ini F, ini E. Jadi kita bisa masukkan di sini A-nya 50 kilo, 50, terus B-nya 30 kilo.
F 0,5 A, 0,5, 0,5 dari A berapa? Satu saja di sini ya, 0,5 A, 0,5 kali 50. Hasilnya berapa? 25 itu. 25 ya, kilogram per jam. Berarti si F itu adalah 25. Nah, dari sini udah ketahuan ya, yang paling mudah kita cari apa dulu nih berarti? Yang langsung tahu nih, apa dulu? Dari Ya, Ibu sini, C. C, sip. C-nya berapa? C sama dengan A Mhm. A. ditambah F. A ini terbagi dua kan? C dan F. Berarti C sama dengan A dikurang F. Ya, karena dia terbagi dua. Berarti 50 dikurang 25 hasilnya 25 Dua-dua, Ibu. kilo. Oke. Berarti dari sini kita dapat C-nya 25. Oke. Terus mana lagi yang bisa kita tahu lagi? Yang langsung bisa kita lihat nih hasilnya. E atau D? Apa Kita itu? bisa lihat dari D sih, Bu. Kalau menurut saya D. D. Ya, D-nya berapa? D itu berarti dia neraca massa total ya. Berarti Ya, D Ya, Ibu. sama dengan A ditambah B. Eh, jadi 50 ditambah 30 sama dengan 80 kilo. Jadi kalian lihat nih neraca massa total ini yang masuk semuanya, ini yang keluar terakhir semuanya. Oke. Satu lagi, berarti dari E ini berapa? Nah, E ini bisa dicari dengan dua cara sebenarnya. Ada yang tahu cara pertama yang paling gampang. Kalian lihat di mana ya? E itu berapa? jadi kurang F. Gimana? D dikurang F. F. Iya, sip. D itu, kenapa dikurang F? Karena kan E bercampur dengan F hasilnya D ya. Jadi kalau tadi yang si jus mangga, ini jus mangga yang sudah halus ditambah dengan potongan mangga hasilnya D. Gitu. Jadi D itu berarti E dikurangin, sorry, E itu sama dengan D dikurangin F, D-nya 80 dikurangin 25 hasilnya berapa? 55 kilogram. Nah, E ini bisa pakai cara yang kedua atau neraca massa yang keempat tadi ya. Jadi kalian fokus ke sini nih ke sini, ke si blendernya ya atau ke si prosesnya. Proses yang masukkan C ditambah B itu sama dengan E. Jadi E ini juga bisa kita cari C ditambah dengan B. Hasilnya 25 ditambah 30 sama ya. Ya pasti harus sama. 55 kilogram. Oke. Kalian mau pakai cara yang pertama boleh, cara yang kedua juga boleh. Karena hasilnya sama. Hmm. Bisa dilihat ya proses penalarannya seperti apa ya. Cabang percabangannya itu yang harus kalian perhatikan. Oke.
Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh, dari saya nggak ada, Bu. Ya deh, berarti saya lanjut ke slide lagi. Ini udah masih ada yang menyatat? Enggak ya? Stop, stop. Oke, jadi ini tadi kita punya D-nya 80 kilo, terus ya si, ini apa nih? Ya, E-nya 55 kilo, terus F-nya 25 kilo. Ya, sama seperti yang sebelumnya ya, bisa kita masukkan juga yang sistem neraca massa aliran bypass ini ke dalam tabel. Jadi kalau tabel total, lihat A tambah B sama dengan D ya. Ini yang di titik-titik 3 ini. Jadi 30 tambah 50 sama dengan 80. Nah, ini kalau kita lihat titik yang pertama, kedua, dan yang di sekitar proses ya atau pengolahan. Seperti itu. Jadi kalau di titik yang 3, yang A itu 50, C-nya 25, F-nya 25, jadi 50 totalnya sama ya, 50 juga. Yang titik yang keempat di sini si C, B, dan C, B, dan yang ini ya. Jadi C-nya 25, B-nya 30, E-nya 55, ini totalnya juga sama. Seimbang berarti ya, namanya neraca itu harus seimbang. Seimbang berarti dia harus sama. Terus titik yang kedua di sini kita punya F, E, dan D. F-nya 25, E-nya 55, dan D-nya 80. Itu sama. Oke. Nah, ini yang ketiga ya. Sistem aliran purge. Istilahnya artinya purge itu dia dikeluarkan ya dalam atau dibuang ya dalam tahapan sebelum dia dikeluarkan menjadi suatu produk. Nah, biasanya purge ini tujuannya untuk keamanan ya, untuk keamanan, terus untuk menghilangkan gangguan-gangguan dalam produksi. Contohnya kayak ada inert, zat inert, atau yang materi yang dia ada di sana tetapi dia malah mengganggu ya, dia tidak mempengaruhi efektivitas kerja dari suatu proses, itu sebaiknya kita keluarkan aja. Nah, itu biasanya kita buang ya dalam bentuk aliran purge. Yang mana yang dibuang? Yang dibuang ini yang ini ya, si F. M itu yang di sini yang di tengah-tengahnya. Oke, jadi kita punya dua proses di sini. Ini yang tabung besar sama silinder kecil. Sama ya, kita punya A dan B secara keseluruhan, A dan B untuk input atau masukannya. Tetapi untuk outputnya kita punya berapa? Outputnya yang mana kira-kira? D sama F. F output juga. F itu bukan output ya. F itu adalah si purge ini. Jadi zat yang kita mau buang. Tapi memang harus kita masukkan ke dalam, sorry, F ini bukan produk ya, tetapi dia yang dibuang sehingga tetap harus dimasukkan ke dalam si apa ya M output tadi itu ya. Jadi dia masuk ke output tapi dia bukan produk yang kita inginkan. Oke. Nah, neraca massa ini karena dia jadinya kan ada dua proses juga ya. Biasanya memang selalu at least punya dua proses. Kalau misalnya kita bagi-bagi untuk neraca massa tahapannya itu bisa 4 sampai 5 sub ya atau bagian. Cuma jangan khawatir nanti bisa kita nalar kayak tadi. Nah, ini dia. Yang pertama neraca massa total ya. Neraca massa totalnya A ditambah B sama dengan D ditambah F. Tapi D ini adalah produk yang kita inginkan ya. F ini kayak buangannya ya atau zat sisanya. Itu neraca massa total. Yang kedua kita bisa lihat di titik ya, sekitar yang nomor 2 ya. Yaitu proses yang pertama. Nah, proses yang tabung yang besar ini. Kita lihat yang masuk ini kan A, B, panahnya ya. Panahnya A, B, dan E ya di sini. Jadi A ditambah B ditambah E sama dengan yang keluar. Yang keluar itu adalah C. D. Hmm. Lihat panahnya ya.
Nah, itu neraca massa di sekitar titik yang pertama. Maksudnya di sekitar proses yang pertama ya, atau titik yang kedua. Terus kita lihat di sekitar proses yang kedua. Itu yang ini dulu nih. Hmm. Yang silinder kecil, silinder kecil. Yang masuk yang mana? Yang masuk itu ada C ya. Nah, C saja ya. Yang masuk cuma C saja. Yang keluar ada D dan ada M. Oke, M. Ini M ya. M itu adalah apa? M itu terbagi dua. Satu dia di recycle, masuk lagi ke proses yang pertama, yaitu E. Satu lagi dia dibuang atau di purge, jadi F. Jadi M ini sama dengan F F ditambah E ya, atau E ditambah F. Oke, itu ya. Sehingga kalau dari sini C itu sama dengan D ditambah F ditambah E. Itu ya. Kalau lihat di sini mungkin agak pusing. Ntar kita lihat contoh soal biar sekalian nanti saya tuliskan biar lebih jelas. Nah, ini kan dia. Pengolahan sama ya, A-nya 50, B-nya 30, M-nya 30. M itu di sini ya, di sekitar sini. Oke. Ditanya berapa C, D, dan E, F ya. C, D, dan E, F. Sorry, ntar dulu. Oh enggak, ding. E dikembalikan ke reaktor dengan M30, E sebagai recycle itu 0,2 C. Ntar ya, saya kembalikan ke ini dulu. Coret-coret dulu ya, supaya gampang. Kita lanjut. Screen. Masuk ke yang ketiga. Tiga, saya punya Sistem aliran purge. sistem aliran purge. Oke. Nah, sistem aliran purge ini dia ada dua proses ya, proses produksi atau pengolahan. Jadi contohnya yang pertama kita punya suatu reaktor ya, silinder yang besar. Sini kita punya input atau masukan dua jenis bahan yaitu A dan B. Lalu dari A dan B ini kita menghasilkan C, tetapi C ini perlu untuk diolah kembali ya dalam proses yang kedua untuk menghasilkan D. Tapi sebelum dia menghasilkan D, ada sebagian yang di recycle. Jadi ini gabungan sebenarnya, ada purge, ada recycle, yaitu si E, dan sebagian lagi dibuang dalam bentuk F. Di sini itu yang diambil dari proses yang kedua itu ada M ya. Ini M. Jadi M ini yang kecil ini. Sehingga kalau misalnya kita hitung atau kita tuliskan bagaimana sih neraca massanya ya. Neraca massa purge ini yang pertama kita lihat neraca massa total. Tetap yang total dulu. M input semua sama dengan M output semuanya. Inputnya di sini apa? Masukannya A B. ditambah B sama dengan D ditambah F. Oke, ini yang pertama. Dua di sini deh. Yang kedua, nah yang kedua ini kita tinggal lihat ininya aja ya. Berdasarkan proses. Fokus pada proses satu. Jadi ini proses ke satu, proses kedua. Pada proses ke satu, lihat panahnya ya. M input sama dengan M output. Yang masuk apa aja?
Yang masuk ada A, A, terus B, ada lagi? E, Ada G, ya. Yang keluar ternyata cuma ada satu, yaitu C. C. Oke, ini yang kedua. Terus yang ketiga, kita fokus pada proses 2 ya. Fokus pada proses kedua. M input sama dengan M output. Nah, di sini yang input yang masuk apa aja dari yang dua ini? C. C ya, hanya C yang masuk. Yang output atau yang keluar itu ada D ditambah M. Si M. Hmm. Yang keempat kita lihat titik ya, titik antara purge dan recycle yaitu di sini. Si M, si M itu terbagi dua atau dia eh, apa ya, terdiri atas E ditambah dengan F. F. Jadi sebagian dikembalikan ke dalam produk, sorry, ke dalam proses yang pertama yaitu recycle, terus sebagian lagi dibuang ya, yaitu purge. Jadi kalau bisa dikatakan ini tuh recycle, yang ini purge. Dan soalnya tadi E, M, F, E. Ya, proses pertama ini proses kedua. Contoh soal pengolahan suatu proses D dengan masukkan material A sama dengan 50 kilo. Berarti diketahui A-nya adalah 50 kilo. Dan B 30 kilo. Masih sama ya, mirip dengan yang soal sebelumnya. Sebagian E dikembalikan ke reaktor dengan M sebesar 30 kilo. Berarti M-nya adalah 30 kilo. E itu sebagai recycle pada reaktor satu. E itu sebagai recycle pada reaktor satu. E itu sama dengan 0,2 C. E itu sama dengan 0,2 dari C. Ya. Sedangkan F itu dikeluarkan atau di-purge karena bisa mengganggu suatu proses tersebut. Tentukanlah nilai D, E, dan C. Berarti yang ditanya D dan E, C itu berapa? Oh, good. Nah, saya masukkan dulu ya ke gambar ya, biar lebih gampang kita hitung. A itu 50, B-nya 30, terus M 30, E itu 0,2 C. Oke, udah itu aja yang diketahui. Kira-kira mana dulu nih yang kita kerjakan ya? Hmm, Satu. F-nya. kita lihat kemana dulu nih yang gampang dikerjakan. C, Ibu. Apa? C, C, C. Kan belum tahu C. Bukan E-nya. Misal, kalian mau fokus kemana dulu nih enaknya nih? Neraca massa total? Ya. Atau mau yang proses yang pertama?
Yang mana kira-kira? Kita coba ke proses yang pertama dulu ya. Proses ke satu atau pengolahan yang ke satu, reaktor yang pertama. Itu kan kita punya A ditambah B sama dengan, sorry, ditambah C lagi ya. Ditambah C lagi, ditambah E lagi sama dengan C. Sorry, kagak fokus dah. Ini kan A ditambah B, A ditambah B, ditambah E sama dengan si C. Oke, kita masukin aja dulu. A-nya 50, B-nya 30, E-nya berapa? E-nya dikatakan 0,2 dari C. Oke, 0,2 C ya. Terus saja begitu. Sama dengan C. Nah ini kalian pakai rumus eliminasi ya namanya ya. Ini kan sesama C nih. Sesama C dia harus digabung. Berarti dia harus pindah ruas ya. Ini pindah ruas. Tadinya positif menjadi pindah ruas jadi negatif. Oke, ini kita tambah 50 tambah 30 sama dengan 80. Di sini berarti C dikurangin 0,2 C. C ini ada satu ya. Satu dikurangin 0,2 sama dengan 0,8 C. Oke. Sehingga C-nya, kita usir dia. Ini kan perkalian ya. Kan perkalian. Kalau dia pindah ruas, jadinya pembagian. 80 bagi 0,8 berapa? 80 coret-coret 1 ya. 10 tambah 0 di bawah 1. 100 kilogram. Oke, kita dapat nih C-nya 100. Kalau C 100, E itu 0,2 C. Berarti E itu 0,2 kali 100 alias 20. Dari sini kita tahu E sama dengan 0,2 C. Jadi 0,2 kali 100 sama dengan 20. Hmm. Jadi dari satu kita langsung dapat dua ya. Sekali dayung langsung dapat dua, yaitu si C dan si E. Nah, udah deh ketahuan nih D dan F-nya berapa. Mau yang mana dulu nih, D dulu atau F? D, oke kita coba D dulu ya. D. D itu berarti dilihat di titik sini. Proses yang kedua ya. Proses kedua. Tuh dulu. Bisa aku sih. Proses kedua. Proses kedua itu input sama dengan masukan. Berarti C sama dengan Ini sama D ditambah M. ya ditambah M. C-nya Jadi ke 100, D-nya itu yang mau kita cari. M-nya M-nya 30. Berarti D-nya berapa? bisa dengan 130. Hasilnya adalah 70 kilogram. Nah, taruh di sini D-nya 70. Terakhir tinggal nyari F ya. Nah, kita lihat di fokus di titik purge and recycle. Titik purge dan recycle. Pada titik ini kita punya M. M itu sama dengan E ditambah F. M-nya 30. E-nya kita dapat tadi 20 ya. ya Ditambah F. Jadi F-nya berapa? 30 tiga dikurangi tiga 20.
10. 10. Berapa? Oke, oke. Bisa ya? Nggak terlalu ribet kan jatuhnya. Kita lihat satu persatu dia. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira yang paling membingungkan yang mana ya? Di antara tiga itu mana yang paling bingung? Yang ini Yang ini ya. Ini karena ada dua. proses. Oke. Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya balik lagi ke slide. Back to slide. Nah, ini tadi ya. Coba kita cek. Oke, sip. 100 ya tadi kita dapat C-nya, E-nya 20, F-nya 10, dan D-nya 70. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat A tambah B itu 80 sama dengan D tambah F. D 70 tambah 10 sama ya, berarti dia Mm-mm. kaca-macanya seimbang. Nah ini kalau misalnya dimasukkan ke dalam tabel kayak tadi, kalau saya nggak harus ya ini untuk dalam PIC ya PIC itu kalau si proses engineer itu biasanya dia masukkan ke dalam tabel inputan supaya lebih mudah untuk dideteksi ya terutama kalau dalam proses itu kalau kita menggunakan reaktor yang sudah terkomputerisasi ya yang akan ditampilkan oleh komputer itu ini seperti ini ya jadi dia bisa sekaligus menimbang ya massa dan juga energi biasanya kayak gitu. Oke, udah ya selesai di sini. Jadi kita membahas tentang neraca massa pada tiga sistem aliran dalam proses ya, sistem aliran recycle, sistem aliran bypass, dan purge. Ini di materi pertemuan pertama ya, jadi pasti keluar dalam ujian. Nah ini tugasnya mirip, berarti mirip dengan yang terakhir tadi ya, mirip dengan yang terakhir tadi. Oke, misal ya, dikerjakan paling lambat hari Rabu dikumpulnya ya, sorry. Hari Rabu minggu depan. Oke, all good. Nanti saya kirimkan slide-nya. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Nanti saya coba absen dulu ya. Absen dulu. Ibu, nggak ada kuis kah, Bu? Mau kuis? Boleh. Kalau kamu mau kuis, nanti saya bikin games. Ntar dulu ya, saya absen dulu. Saya ada nggak waktunya ngobrol sepanjang? Masih banyak, Ibu, waktunya. Oke. Tumben kalian minta kuis ya. Biasanya nggak suka yang begitu-gitu. Game maksudnya, Ibu. Game. Games. Aduh, sukanya main games. Oke, ntar. Mana dia ini? Absensi, absensi.
Kalau sempat izin, tadi ada yang izin ya, siapa nih? Lala, Ayah. Terus kalau misalnya ada yang tiba-tiba terpanting, tolong kasih tahu aja. Hari ini kita membahas tentang neraca massa, sistem aliran, recycle, bypass, purge ya. Terus mau games juga ya. Vicky Afrullah. Vicky ada? Hadir, Bu. Dir. Justia Putri Antari. Dir. Kenia Lamantari. Hadir Ibu. Dir. Putri Aprianti. Hadir Ibu. Oke. Fahril Abdullah. Selalu hadir, Ibu. Oke. Alfi Kurrohman. Hadir, Ibu. Oke. Nasrullah. Nasrullah ada nggak? Nah, we desa malu ke. Oh ada sih. Nasrullah ada sih, cuma ini kagak nyaut dia. Dina Ariana. Hadir Ibu. Lala Destri Solviana. Tiga. Desa malu. Saya Ibu. Oke. Jenny Tia Maharani. Hadir Ibu. Oke. Iva Malu. Ardiansyah. Ivan. Lain, lain. Oh iya, nah Ibu, Nasrullah tadi oke. Ya, sip. Berarti ada semua Nasru, ya. Nasrullah tadi Ibu, oke. Mic-nya nggak bisa. Oke, kenapa? Nasrullah hadir ibu soalnya mic nggak bisa dianu tadi ibu. Iya, sip. oh, bohong itu tidur deh itu. Mohon maaf ibu. Ya, nggak apa-apa nih Tidur Nasrullah apa udah ini? hadir. Saya lagi bangun. Oke, sip, sip. Ini Kalau Tidur. game nakalan ibu. semua hari ini ya. Aduh, kalian. Ya, kalau games ini nggak bisa saya tulis hitung-hitungan teori semua ini ya. Gimana dong? Coba ya, bisa nggak saya taruh hitungan di sini? Bisa nggak saya taruh gambar ya? Tapi Udah 20, hitung 15 tapi detik. 20 detik, 20 detik kalian cuma punya waktu. Ibu sulit kalau hitung-hitungan sedikit waktunya, Ibu. Nggak usah dah game Ibu. Nggak Ah, usah deh, Ibu. Nggak usah Nggak astagfirullah. deh. usah itu. Karena kita Ah, juga. Nggak usah, Ibu. nggak usah. Ya, Ya, Ibu. Ya sudah. Nggak apa-apa, kalian Ayo. uji 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 otak hitung cepat. waduh. Coba Sedikit ya. waktunya, Ibu. Iya, makanya saya coba ya. Lihat bisa nggak nih kalian? Ya pencakaran. Kita lihat ya, bisa nggak nih kalian ya? Ah, Ibu, mohon maaf, Ibu. iya. Eh, boleh boleh izin nggak, Ibu? Soalnya gini ada kegiatan jam 11, Ibu. Iya, iya, nggak apa-apa, Jen. Silakan, Jen. Gak Karena apa-apa kayak ini, ikut dance, Ibu. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baby. Oke. Bu, hadir, Bu. Saya, Bu. Iya, Wah, siapa itu itu? baru hadir. Ya, Makasih banyak, Ibu. Itu. iya. Saya mau minta izin juga, Ibu. Nah, siapa itu? Alfie Rahman, Ibu. Oh iya, oke, Elvi. Kebetulan udah selesai MK juga dan saya ada kerjaan survei pilkada, Ibu. Udah luar biasa. Ya sudah. Ya sudah, nggak usah deh ada Ya, kuisnya ya. Soalnya nggak seru kalau Iya, cuma Ibu, nggak iya sedikit. kan usah, Ibu. sudah ada Iya, kuisnya, Bu. oke, ya sudah, nggak usah.